Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai saudara-saudara dalam keadaan siap untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu berbicara kepada hambanya, kepada nabi-nabi untuk memperingatkan raja, memperingatkan bangsa-bangsa, khususnya bangsa Israel, supaya mereka selalu hidup sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan ingin mereka dekat, ya. Karena ini umat pilihannya seperti anak dan orang tua itu ingin supaya hubungannya dekat. Supaya kalau jangan pada waktu susah saja datang kepada orang tua. Pada waktu ada masalah datang kepada orang tua. Lalu pada waktu senang mereka lupa, ya. Mereka ya boleh bermain dengan teman, mereka enjoy kehidupannya sendiri. Namun hubungan dengan orang tua harus tetap dijaga. Seperti Tuhan itu sangat rindu umatnya itu hubungannya dekat, ya. Kalau mau curhat apapun datang kepada Dia. Nah, saudara, ini umat Israel ini zamannya Raja Sedekia. Nah, sekarang sudah ganti, rajanya adalah Raja Yoyakim, ya, bin Yosia. Dari mulai Yosia ini Yeremia ini selalu memberitahu apa yang Tuhan ingin mereka lakukan, tetapi mereka tidak mau. Dan kemarin sampai sudah diberitahu bahwa akan ada bangsa lain yang akan minta mereka supaya menyerahkan diri, dan juga supaya sudah diberi contoh dari kaum Rehab, ya. Mereka masih Tuhan sambil bilang, mereka ini mau taat sama leluhurnya, nggak boleh makan anggur aja mereka tidak makan anggur, disuruh tinggal di tenda mereka tinggal di tenda, dan taatnya taat banget gitu ya. Tetapi umat Israel yang sudah dipimpin, yang sudah diberkati, yang sudah diberi tanah perjanjian masih saja sering nyeleweng, ya, sering menyembah berhala, sering mudah dipengaruhi oleh kehidupan orang lain. Jadi pada akhirnya Tuhan berkata kepada Yeremia demikian. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, datanglah firman dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, nah demikiannya bunyinya, ya saudara. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Nah, mengapa saudara disuruh tulis? Nah, kita dengarkan ayat 3, ya, ini dari Yeremia 36. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkan kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat, ya, dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Ya, Tuhan minta Yeremia suruh tulis apa yang diberitakan oleh Tuhan, supaya siapa tahu, Tuhan saja mengatakan mungkin, ya, setelah mereka mendengarkan rencanaku ini yang akan mendatangkan malapetaka pada mereka, mereka akan bertobat. Dan ya, kalau mereka bertobat, aku akan mengampuni kesalahan mereka. Jadi Allah itu sudah siap selalu mengampuni, asal mereka mau bertobat. Nah, saudara, di sini mengapa disuruh menulis?
Karena saudara kalau hanya diucapkan, yang mendengar tuh sedikit. Ya. Jadi kalau ditulis bisa disebarluaskan. Ya, pertama kalau ditulis bisa disebarluaskan, kedua bisa diawetkan. Kapan mau diulangi lagi, bisa dibaca lagi. Nah, itu sebabnya kita bersyukur Alkitab ini ditulis, sehingga sampai sekarang kita bisa mengetahui apa yang Tuhan katakan, bagaimana sejarahnya umat Israel, bagaimana Tuhan minta orang itu selalu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Wah, saudara, melalui tulisan ini. Itu sebabnya jikalau di antara saudara ada yang dapat menulis, ya itu sebabnya anak-anak harus diajarkan baca, tulis, ya, supaya mereka dapat menulis apa peristiwa yang mereka alami bersama Tuhan, kesaksian-kesaksian. Nah, di sini mungkin orang akan bertobat, dan kalau orang bertobat, Tuhan akan mengampuni semua kesalahannya. Saudara-saudara, saya pernah menulis buku tentang berkat, ya, dapatkan berkat melalui mengucap syukur. Tapi di dalamnya saya memberitahu bahwa berkat itu diterima kalau kita sudah di dalam Tuhan, ya. Lalu bagaimana caranya menerima Tuhan, yaitu dengan mengaku di mulut, percaya di dalam hati, dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, itu ada orang membaca dan akhirnya dia datang kepada anaknya, dia berkata, "Oh, aku sekarang baru mengerti bahwa aku harus mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, dua-duanya, ya, bahwa Yesus itu Tuhan." Jadi dia akhirnya mau percaya Tuhan. Aduh, ini anaknya senang sekali karena mereka sudah bersaksi lama. Orang tuanya ini tidak mau bertobat, tidak mau menerima Tuhan Yesus. Akhirnya mau, dan mengapa? Karena ini ditulis, ya, baca berulang-ulang. Kadang-kadang orang itu tidak bisa mendengar sekali lalu mengerti. Perlu diulang-ulang. Nah, saudara, dari sini, ya, kita renungkan, ya, firman Tuhan ini, bahwa Tuhan juga minta supaya nabi-nabinya menulis, rasul-rasul menulis, ya, sehingga tulisan itu dibaca oleh orang seluruh dunia. Memang sekarang orang cenderungnya tidak mau membaca, maunya hanya mendengarkan, nonton YouTube, ya. Nah, itu sebabnya kami juga melayani melalui YouTube, namun tetap dasarnya adalah firman Tuhan, ya, yang sudah ditulis dari sudah 2000 tahunan, ya, ditulis ini, ya, sekitar demikian. Jadi mari saudara-saudara, kita hari ini mengetahui bahwa Tuhan tetap melalui segala macam cara ingin supaya umatnya bertobat, ya. Kalau orang bertobat, Tuhan akan mengampuni segala dosanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik, Tuhan, sabar. Tuhan selalu mau kami bertobat supaya kami, dosa-dosa kami diampuni. Biarlah Tuhan, para orang tua mau mengajarkan kepada anak-anaknya, juga kepada orang lain yang mereka kenal, saudara-saudara, tetangga, supaya orang mau percaya kepada Engkau, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, dan mereka mau bertobat dari jalan-jalannya yang jahat, karena Engkau pasti akan mau mengampuni dosa-dosa semua orang yang percaya. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, saudara-saudara, demikian yang kita renungkan pada hari ini, saat ini, sore, mungkin pagi, ya. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.